Langit sore di desa Kedungarum tampak damai. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan dedaunan pohon jati, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. Anak-anak berlarian di pematang sawah, tertawa riang sambil melempar batu ke sungai kecil yang berkelok di tepi desa. Namun, tak jauh dari sana, berdiri sebuah pohon tua yang menjulang angker, dengan akar-akar mencuat seperti jemari yang mencengkram tanah. Di bawah pohon itu tersusun sesajen di atas tampah bambu. Pisang, kue apem, bunga kenanga, dan sebatang rokok yang masih utuh. Tak ada yang berani menyentuhnya. Orang-orang desa percaya pohon itu bukan sekadar pohon. Ada sesuatu yang berdiam di sana, sesuatu yang tidak boleh diganggu. Doni duduk di atas pagar kayu, memperhatikan dari kejauhan. Matanya berbinar nakal. "Ah, cuma makanan. Percuma dibiarkan busuk," gumamnya. Dengan langkah santai, ia berjalan ke arah pohon tua. Jantungnya berdetak lebih cepat saat angin mendadak berhenti, udara terasa lebih berat. Tapi ia menepis rasa takut itu. Dengan cuek, ia mengambil sepotong apem dari tampah dan menggigitnya. Manis, lembut. Tak ada yang aneh. Doni terkekeh, merasa bangga telah menantang mitos desa. Ia menengok ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang melihat, lalu mengambil lagi satu pisang dan menyantapnya. Saat matahari tenggelam, Doni pulang dengan perasaan puas. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Pukul 2 dini hari, Doni terbangun dengan napas tersengal. Dada terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia berkeringat dingin, tubuhnya menggigil meski udara terasa pengap. Tiba-tiba, terdengar suara berdesir di sudut kamar. Doni menoleh. Seseorang berdiri di sana. Tinggi, kurus, tubuhnya seperti bayangan pekat, hanya mata yang menyala merah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Tapi dari tatapan itu, Doni tahu, makhluk itu marah. Doni ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Ia merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Dingin, kasar, seperti tangan yang sudah membusuk. Jeritannya akhirnya pecah, membangunkan ibunya. Dengan panik, ibunya berlari masuk dan menemukan Doni terkapar di lantai. Matanya melotot ketakutan. "Kita harus panggil Mbah Gede," seru Pak Anton, mantri desa setelah mendengar kondisi Doni. Mbah Gede adalah orang tua paling disegani di Kedungarum. Wajahnya keras, dengan sorot mata tajam yang seolah bisa menembus tabir dunia gaib. Malam itu, ia datang dengan membawa dupa dan sebaskom air kembang. Saat melihat Doni, ia hanya menghela napas panjang. "Kamu makan sesuatu dari sesajen itu?" tanyanya. Doni menunduk, tangannya gemetar. Mbah Gede menutup mata lalu mulai berkomat-kamit. Udara di dalam rumah berubah. Bau dupa bercampur dengan sesuatu yang asing, seperti aroma tanah basah dan bunga layu. "Lancang," gumamnya lirih. Makhluk itu tidak akan pergi begitu saja. Dengan tangan kokoh, ia menorehkan segaris kunyit di dahi Doni, lalu menyiramkan air kembang ke tubuhnya. Doni menggeliat, tubuhnya tiba-tiba terasa panas, seolah terbakar dari dalam. Di luar rumah terdengar suara aneh. Suara seseorang tertawa, panjang dan mengerikan. Semua yang ada di ruangan itu langsung merinding. Mbah Gede membuka mata, wajahnya semakin serius. "Dia masih di sini," katanya dingin. Mereka berjalan ke pohon tua di tengah malam, ditemani Pak Gigang, lurah desa, serta beberapa warga yang membawa obor. Suasana begitu mencekam. Angin berhembus kencang, tapi suara jangkrik dan kodok menghilang, seperti alam pun menahan napas. Saat mereka tiba, tampah sesajen yang sebelumnya diambil Doni masih ada, tapi makanan di dalamnya sudah membusuk dalam semalam. Aroma anyir menyengat. Mbah Gede duduk bersila di depan pohon, membakar dupa dan mulai melafalkan mantra. Asap membubung ke udara, berputar-putar seperti ditarik oleh sesuatu. Lalu pohon itu mulai bergetar. Dari kegelapan terdengar suara napas berat. Sosok itu muncul. Lebih tinggi dari sebelumnya, tubuhnya berbayang seperti kabut hitam. Matanya menyala, menatap langsung ke arah Doni. Semua yang melihat menahan napas. Beberapa warga mundur menggenggam obor lebih erat. Doni, yang tubuhnya masih lemah, dipaksa Mbah G untuk maju. "Minta maaf," bisiknya tegas. Doni menelan ludah. Dengan segala hormat, "Aku minta maaf," suaranya bergetar. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu angin bertiup lebih kencang, menerbangkan daun-daun kering. Asap dupa mendadak berhenti berputar dan lurus ke atas, seperti disedot oleh kekuatan tak terlihat. Mbah Gede meraih segenggam bunga dan melemparkannya ke arah pohon. "Sekarang pergi." Seolah mengikuti perintahnya, sosok itu perlahan menghilang. Cahaya matanya meredup, tubuhnya larut dalam bayangan, lalu lenyap sepenuhnya. Hening. Angin kembali berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar lagi. Mbah Gede menghela napas berat, lalu menatap Doni. "Kamu beruntung. Kalau dia tidak menerima permintaan maafmu, nyawamu sudah diambil malam ini." Doni terjatuh, tubuhnya lemas.
Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani mendekati pohon tua itu. Setiap kali melewatinya, ia selalu menunduk, berbisik dalam hati. Mohon maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Sejak malam itu, Doni tidak lagi berani mendekati pohon tua di pinggir desa. Tapi meskipun makhluk itu sudah menghilang, sesuatu yang aneh masih terus mengikutinya. Malam ketiga setelah ritual pembersihan, Doni terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Matanya terasa berat, napasnya tersengal. Ia mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki. Perlahan ia menoleh ke jendela. Seseorang berdiri di luar. Tidak jelas wajahnya, tapi tubuhnya kurus, lebih tinggi dari manusia biasa. Jari-jarinya panjang dan hitam seperti arang. Kukunya mencuat tajam. Sosok itu berdiri diam, menatap langsung ke dalam kamar. Doni ingin menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Mata sosok itu berkedip. Lalu kepalanya mulai bergerak, berputar, pelan-pelan, hingga berbalik 180 derajat. Doni terbangun di pagi hari dengan tubuh gemetar. Ibunya, yang melihat wajah pucatnya, segera memanggil Pak Anton. Tidak bisa dibiarkan. Mbah Gede harus datang lagi, kata Pak Anton setelah melihat kondisi Doni yang semakin memburuk. Ketika Mbah Gede datang, ia hanya menatap Doni dengan tatapan kosong. Dia belum pergi, gumamnya lirih. Doni terhenyak. Tapi, saya sudah minta maaf. Mbah Gede menggeleng. Kamu sudah menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Permintaan maaf saja tidak cukup. Ia lalu mengeluarkan seikat rumput alang-alang kering dari tasnya, merendamnya ke dalam baskom air kembang, lalu mencipratkannya ke wajah Doni. Sekejap, tubuh Doni kejang. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam tenggorokannya keluar suara Grak! Suara itu rendah, serak, dan penuh amarah. Tubuh Doni terangkat beberapa senti dari tempat tidur, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya ke atas. Warga desa yang ikut berkumpul menjerit ketakutan. Pak Gigang, lurah desa, mundur beberapa langkah sambil mengatupkan tangannya erat-erat. Mbah Gede tidak gentar. Ia segera meraih sebuah kantong kain hitam dari sakunya, lalu menaburkan bubuk hitam ke tubuh Doni. Tubuh Doni bergetar hebat. Dari mulutnya keluarlah sesuatu yang lebih mengerikan. Tangan hitam yang panjang, kurus dengan kuku mencuat tajam. Tangan itu merayap keluar, meronta-ronta seperti mencoba bertahan agar tidak terusir. Jari-jari hitamnya mencakar udara, menciptakan suara yang menusuk telinga. Mbah Gede langsung menekan dada Doni dengan tangannya yang kokoh, lalu membisikkan sesuatu. Pergilah, kembalilah ke asalmu, kau tidak akan mendapatkannya. Tangan hitam itu mengerang, melawan. Tapi semakin lama, suaranya semakin melemah. Hingga akhirnya, tangan itu menghilang dengan jeritan panjang yang menusuk telinga. Doni jatuh pingsan. Ketika ia sadar, hari sudah sore. Kepalanya berat, tubuhnya terasa lemas. Tapi anehnya, kali ini ia merasa ringan. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Tidak ada lagi bayangan yang menatapnya. Mbah Gede duduk di sudut ruangan, menghisap rokok lintingannya. Sudah selesai, katanya pelan. Pak Gigang menghela napas lega, begitu pula ibunya Doni. Tapi ingat, lanjut Mbah Gede menatap Doni tajam. Jangan pernah lagi kau sentuh sesuatu yang bukan milikmu. Sekali lagi kau lakukan, kau tidak akan bisa kembali. Doni mengangguk lemah. Ia tahu kali ini ia benar-benar diberi peringatan. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani melihat arah Poa itu. Setiap kali melewatinya. Malam itu, meski tubuhnya masih lemas, Doni akhirnya bisa tidur nyenyak. Tapi entah kenapa, udara di sekeliling rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup melalui celah jendela membawa bisikan samar yang hampir tidak terdengar. Di luar, pohon-pohon bergoyang pelan. Langit gelap tanpa bintang. Dan di tengah keheningan itu, sesuatu muncul. Pak Anton, yang rumahnya tidak jauh dari kediaman Doni, sedang duduk di teras sambil menikmati kopi pahitnya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan tinggi, kurus, berdiri di pinggir jalan desa. Pak Anton mengernyit, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu tidak bergerak, tidak memiliki wajah. Hanya tubuh kurus dengan tangan panjang yang menggantung tak wajar. Pak Anton merinding. Ia segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat dan mengintip dari balik jendela. Sosok itu masih di sana. Tapi kali ini, kepalanya perlahan miring ke samping, seolah sadar sedang diperhatikan. Lalu, tanpa peringatan, leher sosok itu berputar 140 derajat dengan bunyi tulang patah yang mengerikan. Pak Anton terlonjak mundur menjatuhkan cangkir kopinya ke lantai. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku ketakutan. Sosok itu mulai bergerak, pelan, sangat pelan. Langkahnya tidak menimbulkan suara seperti melayang di atas tanah. Semakin lama semakin mendekat ke rumah Doni. Pak Anton panik.
Dengan tangan gemetar, ia meraih sapu lidi di sudut rumahnya, senjata pertama yang bisa ia temukan. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, sosok itu sudah lenyap. Hilang begitu saja dalam gelap. Yang tersisa hanyalah suara bisikan. Di dalam rumah Doni, suhu turun drastis. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan. Doni yang tengah tidur mulai mengigau. Tolong, tolong aku. Ibunya yang mendengar suara itu segera menghampiri. Ia mengguncang tubuh Doni, tapi pemuda itu tidak bangun. Napasnya cepat, tubuhnya berkeringat dingin. Lalu tiba-tiba, Doni terduduk dengan mata terbuka lebar. Matanya hitam legam, suaranya berubah. Bukan dia yang memanggilku. Ibunya menjerit, terhuyung mundur. Doni menoleh perlahan. Tapi gerakan kepalanya aneh, terlalu pelan, terlalu kaku, seperti boneka yang kepalanya diputar paksa. Mulutnya menyeringai. Aku belum selesai dengannya. Pintu kamar terbuka dengan keras. Mbah Gede berdiri di sana, wajahnya dingin, tatapannya tajam. Kau terlalu berani, katanya. Tapi ini bukan tempatmu. Doni, atau makhluk yang menguasai tubuhnya, tertawa kecil. Suaranya rendah, bergema, seolah datang dari dalam tanah. Aku sudah diberi jalan masuk, katanya pelan. Dan aku tidak akan pergi sebelum aku mendapatkannya. Mbah Gede tidak membuang waktu. Ia meraih sebuah kendi berisi air yang sudah diberkati dan menyiramkannya ke tubuh Doni. Seketika, Doni menjerit. Tubuhnya mengejang, tangan dan kakinya mencakar-cakar udara. Dari mulutnya keluar asap hitam yang berputar-putar di langit-langit kamar, membentuk wajah samar dengan mata kosong dan mulut menganga. Makhluk itu mengerang marah. Kalian akan membayarnya. Kalian semua akan membayarnya. Mbah Gede tidak gentar. Dengan cepat, ia mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke udara. Pergilah ke tempatmu. Jangan kembali lagi ke sini. Suara jeritan menggema di seluruh rumah, membuat warga yang mendengar berlari ketakutan. Dan tiba-tiba sunyi. Doni terjatuh ke kasur, tak sadarkan diri. Asap hitam menghilang. Udara yang semula dingin perlahan kembali hangat. Mbah Gede menghela napas panjang. Ia menatap ibunya Doni yang masih menangis ketakutan. Selesai sudah, katanya. Tapi ingat, ia menatap Doni yang terbaring lemah. Dia sudah menandainya. Jika Doni tidak berhati-hati, dia akan kembali. Sejak malam itu, Doni tak lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Dan setiap kali ia melewati pohon tua itu, ia bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat. Mengawasinya dari kegelapan. Malam berlalu, tapi teror belum benar-benar usai. Doni masih sering merasa diawasi. Setiap kali ia melewati pohon tua itu, bulu kuduknya meremang. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, seakan ada sesuatu yang menunggu, mengintai dari balik bayangan. Pak Anton pun mengalami kejadian aneh. Beberapa kali ia melihat sosok tinggi kurus itu berdiri di ujung jalan desa. Diam, tidak bergerak, hanya mengawasi. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat atau menyalakan senter, sosok itu menghilang begitu saja. Dan puncaknya terjadi malam Jumat itu. Doni sedang duduk di depan rumah, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menggambar di buku sketsanya. Namun, tiba-tiba, udara berubah. Hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hanya keheningan yang menyesakkan. Doni menelan ludah. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat salah. Matanya perlahan menoleh ke pagar depan rumah. Sosok itu berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Tinggi, kurus, wajahnya tetap kosong tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi kali ini, kepalanya perlahan bergerak, berputar pelan-pelan hingga 180 derajat, lalu terus berputar dan berputar lebih dari seharusnya. Tap, tap. Sosok itu mulai berjalan ke arahnya. Langkahnya lambat, tapi setiap gerakannya terasa seperti mengguncang bumi. Doni tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit, tidak bisa berpaling. Lalu tiba-tiba, bangun! Suara Mbah Gede menggelegar. Doni tersentak. Ia mendapati dirinya masih duduk di depan rumah, tapi tubuhnya berkeringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Mbah Gede berdiri di depan rumahnya membawa seikat rumput alang-alang dan kendi air suci. Kau sudah ditandai, kata Mbah Gede dengan suara berat. Dia tidak akan berhenti sampai kau ikut dengannya. Doni gemetar. Siapa dia? Mbah Gede menatapnya dalam-dalam. Bukan manusia. Pak Anton yang berdiri di belakang Mbah Gede mengangguk. Makhluk penjaga sesajen. Ia ada untuk menjaga batas antara dunia kita dan dunia mereka. Kau sudah mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Sekalipun kau sudah meminta maaf, dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Doni merasa tubuhnya semakin dingin. Lalu, bagaimana caranya agar dia berhenti menggangguku? Mbah Gede tidak langsung menjawab. Ia menatap langit malam yang kelam, lalu berkata dengan suara lirih. Hanya ada satu cara. Doni menelan ludah. Apa itu?
Mbah Gede menatapnya tajam. Kau harus mengembalikan apa yang sudah kau ambil, tapi kali ini dengan tumbal. Malam semakin larut, angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan dari kegelapan. Dan dari kejauhan, di balik pohon tua itu, sosok tinggi kurus itu berdiri diam, menunggu. Malam itu, Doni merasa seperti sedang berada di ambang kematian. Kata-kata Mbah Gede terus terngiang di telinganya. Tumbal. Tapi, siapa yang harus jadi tumbal? Suara Doni bergetar. Mbah Gede menatapnya dalam-dalam. Tidak harus nyawa manusia, ada cara lain. Tapi kau harus melakukannya malam ini juga. Doni mengangguk, meskipun tubuhnya masih gemetar. Mbah Gede segera menyiapkan ritual. Ia meminta Pak Anton dan beberapa warga untuk membawa seekor ayam hitam, kemenyan, dan sesajen baru. Sementara itu, Doni disuruh mandi di sungai dengan air yang sudah dicampur daun kelor dan bunga 7 rupa. Di sisi lain, pohon tua itu semakin terasa mencekam. Udara di sekitarnya lebih dingin, seolah ada sesuatu yang marah. Pak Gigang, lurah desa, yang ikut menyaksikan persiapan ritual, berbisik, "Saya tidak pernah merasakan hawa seburuk ini sebelumnya." Mbah Gede hanya diam. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Dia semakin dekat, gumamnya. Tengah malam tiba. Semua sudah berkumpul di bawah pohon tua. Lilin-lilin kecil dinyalakan, asap kemenyan membubung, membawa aroma khas yang menusuk hidung. Doni berdiri di tengah, memegang sesajen yang sudah disiapkan. Ia harus meletakkannya di tempat yang sama saat ia mengambilnya dulu. Tapi tiba-tiba, angin berembus sangat kencang. Lilin padam seketika. Pohon tua itu bergoyang hebat meskipun tidak ada angin. Dari dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar. Tap, tap. Sosok tinggi kurus itu muncul dari balik bayangan. Kini bentuknya lebih jelas. Kulitnya seperti kayu tua yang mengering. Tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya. Dan matanya, sekarang ia punya mata 2 lubang hitam yang dalam, seperti jurang tanpa dasar. Semua orang menahan napas. Doni hampir menjatuhkan sesajennya karena gemetar. Tapi Mbah Gede segera menggenggam tangannya. "Jangan takut," bisiknya. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Suasana hening. Lalu tiba-tiba ia berbicara. Dengan suara yang serak, dalam, dan bergema. "Kau mengambil milikku." Doni bergetar, tapi ia tahu ia tidak bisa lari lagi. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia maju selangkah, lalu meletakkan sesajen di bawah pohon. "Maafkan aku," katanya dengan suara bergetar. "Aku sudah mengembalikan semuanya. Kumohon, jangan ganggu aku lagi." Makhluk itu diam, tapi tiba-tiba ia menoleh ke arah Mbah Gede. Itu tidak cukup. Angin bertiup semakin kencang. Daun-daun berjatuhan, ranting-ranting patah, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Doni semakin panik. Mbah Gede segera bertindak. Ia meraih kendi berisi air suci, lalu menyiramkannya ke tanah di depan makhluk itu. "Aku tahu kau butuh sesuatu," katanya dengan suara tegas. "Kami tidak akan memberikan nyawa manusia, tapi kami akan memberikan gantinya." Mbah Gede memberi isyarat kepada Pak Anton. Dengan cepat, Pak Anton menyerahkan ayam hitam yang sudah disiapkan. Mbah Gede mengambil pisau kecil, menggores sedikit jari Doni, lalu meneteskan darahnya ke kening ayam itu. Kemudian ia berbisik pelan, "Kami mengembalikan hakmu, terimalah ini sebagai penebusan." Makhluk itu terdiam. Angin perlahan mereda. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, makhluk itu perlahan mundur. Ia menundukkan kepalanya, lalu berbalik, berjalan kembali ke kegelapan. Saat ia menghilang, udara tiba-tiba terasa hangat kembali. Jangkrik kembali bersuara. Suasana yang mencekam perlahan sirna. Mbah Gede menghela napas panjang. "Selesai," katanya. Doni hampir roboh karena lega. Semua warga yang menyaksikan ikut menarik napas panjang. Pak Gigang mengusap wajahnya. "Astagfirullah, saya tidak ingin melihat yang seperti ini lagi seumur hidup." Doni yang masih terduduk di tanah menatap pohon tua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ia baru saja selamat dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Dan sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menyentuh sesuatu yang bukan haknya. Dan bagi semua warga desa, pohon tua itu tetap dibiarkan berdiri. Dibiarkan menjadi batas antara dunia mereka dan dunia yang lain.